Halo, dengan gue Onion. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita anime berjudul Tower of God Season 2. Sesuai request dari kalian yang berbunyi, "Bang, part 2 bang." "Bang, season 2 bang." Yap, gue bahas season 2-nya, dan buat lo yang belum nonton season 1-nya, bisa banget nonton video gue yang satu ini biar nyambung. Tapi perlu diketahui kalau season 2 TOG ini berpindah studio penggarap yang artinya ada beberapa perubahan. Jadi siapkan aja diri lu. Kalau begitu langsung saja subrek dan kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah sebelumnya Wrestle berkhianat dan mendorong Yoru jatuh ke dasar lautan terdalam, Yoru didatangi oleh gadis berambut merah dengan nama alias Hwaryun. Hwaryun memberitahu Yoru kalau dirinya bisa menjadi apapun yang dia mau dengan kekuatannya. Dan Hwaryun menawarkan bantuan agar Yoru bisa bangkit untuk menjadi yang terkuat. Tapi Yoru memutuskan mencari tahu kebenaran dengan dirinya sendiri, yaitu untuk mendaki menara dewa. ようこそ神の塔へ。さあ、行こう。塔の終わりが始まる。ユリ・ザハード様に敬礼。 Setelah tersebarnya kabar Yoru yang dianggap mati sampai ke telinga putri jahat Yuri, lalu dirinya pulang ke istana dengan maksud menemui saudaranya yang nolep untuk mencari tahu kalau Yoru yaitu pria yang dia akui tidak akan mati dengan mudah. Dengan kesepakatan timbal balik, wanita nolep itu pun mulai mencari tahu tentang Yoru. さあ、もうすぐザハードの王子が帰ってくる。 Lalu cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Oji yang baru saja gagal dalam seleksi menara lantai 20 akibat amukan tak terkendali dari Putri Api. Di apartemennya, Oji merasa kesal karena telah gagal dalam seleksi. Dan di tengah kekesalannya, datanglah pria botak dengan maksud menagih uang yang telah dipinjam oleh Oji. Hehehe, bentar, saya ambil dulu uangnya. Makan tuh uang. Mau kemana lo? Setelah gagal kabur, Oji pun ditanyai apakah dirinya berhasil dalam seleksi menara, yang juga menjadi alasan kenapa Oji meminjam uang kepada mereka, yaitu untuk biaya masuk seleksi menara yang sangat mahal. Rentenir botak otak cukup brutal dengan memberi Oji sebuah opsi, yaitu menyuruhnya menjual semua organ tubuhnya untuk melunasi utangnya yang bejibun. Oji pun bertaruh sekali lagi, yaitu meminjam uang ke mereka dengan harapan berhasil di seleksi berikutnya. Bertepatan dengan perginya rentenir botak, datanglah bocah pengantar makanan bernama Nia yang membuat suasana menjadi lebih baik. Hari seleksi pun tiba, dan baru aja Oji memasuki arena ujian, dia bertemu dengan si gondrong misterius yang baru saja membantai semua peserta. Menyadari lawan di depannya bukanlah orang biasa, Oji pun dengan cepat menggunakan keahlian bersilit lidahnya, yaitu meyakinkan si gondrong untuk menunggu peserta lain datang. Dengan begitu, mereka bisa menyergapnya bersama. Dan karena si gondrong berpikir jauh lebih efisien membantai peserta jika mereka sudah berkumpul, mereka berdua pun menunggu peserta lain masuk ke arena. Tapi sekalinya datang malah orang segede gaban yang muncul. Dan sekali lagi Oji menggunakan jurus silit lidahnya, yang malah sekalian aja tuh semua peserta berkumpul tanpa bertarung. Tapi karena terlalu banyak bacot, si gondrong pun akhirnya bicara dan mengutarakan tujuannya untuk naik ke lantai selanjutnya tanpa menyisakan peserta lain, yang sekaligus memicu konflik di antara mereka untuk mengeroyok si gondrong. 後悔するな。 Di tengah pertarungan, Akraptor menyadari kalau si gondrong adalah anggota FUG Fuck karena dirinya menggunakan jubah seorang Slayer. Dan Fuck adalah sindikat kejahatan terbesar yang menentang keluarga jahat. Kekuatannya dibuktikan setelah dia melumpuhkan Akraptor dan mengalahkan si Bongsor, menyisakan mereka bertiga dengan Oji yang menjadi incaran. Di momen genting itu, Oji berteriak kalau dirinya akan mencapai puncak menara apapun yang terjadi. Seketika mengungkap identitas asli si gondrong yang ternyata Yoru, karena dirinya teringat Wrestle yang juga sangat berambisi mencapai puncak menara. Yoru pun lengah dan terkena ledakan bom Oji, tapi selayaknya Raja Iblis, Yoru mengeluarkan kekuatan regenerasi, lalu segera bangkit menyerang Oji. Untungnya waktu ujian telah usai, yang juga menghentikan Yoru dari menyerang Oji. Dengan begitu, ujian berakhir dengan Yoru yang pergi ke lantai selanjutnya.
In the end, mereka bertemu lagi untuk menunggu kedatangan peserta lain. Ini buat Om, dan ini buat kamu. Hah, cemilang bocil. Gua mah gak usah. Om, udah om. Para peserta pun mulai bermunculan yang tanpa disangka Nia bocah goput juga ikut seleksi. Bahkan Ren si putri api dan botak rentenir juga ada. Si botak nyamperin Oji dan bilang kalau dirinya ikut seleksi karena Prince anak si bos rentenir ikut dalam seleksi. Dirinya juga bawa banyak backingan berupa botak iblis dan Ren yang terpaksa ikut karena punya lilitan utang dengan perusahaan ayahnya. Lalu datanglah si endut panitia ujian yang bernama Lope. Lope menjelaskan kalau ujian kali ini adalah ujian pengukur kekuatan yang menggunakan sebuah teknologi khusus. Oji sadar betul ini adalah ujian yang tidak menguntungkan dirinya. Dan saat dia mencoba, benar saja dia berada di peringkat terbawah. Jauh deh dibandingkan anak Orkainyet, Ren Yihua, dan botak iblis yang ngeluarin tangan setan. Tapi semua itu kelihatan kocak di hadapan Akraptor, karena dia yakin betul semua orang gak ada apa-apanya dibandingkan si Gondrong. Yang saat Yoru maju untuk mencobanya, dia mengeluarkan kekuatannya yang langsung membuat para peserta melongo. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat tinggi, ujian berakhir dengan Yoru di peringkat 1. Tapi di sini Lope memanggil Yoru dengan nama alias yaitu Ju Piole Grace. Karena nama Yoru udah dianggap mati dan Piole adalah identitas baru yang diberikan oleh organisasi PAK. Dan karena Piole berada di peringkat 1, dirinya disuruh untuk menunjuk 7 peserta yang boleh melanjutkan seleksi, membuat para peserta berebut agar dipilih oleh Piole, terutama Oji yang sangat bersikeras karena dirinya tidak mau gagal. Tapi semuanya berhenti ketika mendengar bahwa Piole tidak menginginkan siapapun ikut ke lantai selanjutnya. Piole mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang Pak Slayer yang punya misi membantai keluarga jahat di puncak menara. Baginya tim hanyalah sebuah hambatan. Lop yang mendengar itu tidak membiarkan Piole lanjut begitu saja. Dirinya akan mengadakan seleksi bonus yang jika Piole gagal dia harus memilih 7 peserta untuk lolos sesuai aturan. Lalu para peserta pun dibiarkan istirahat dalam kamar yang disiapkan. Mentang-mentang rambut panjang, dikira cewek kali makanya pas diajak bareng buat mandi. The fuck? Sebelum ujian mereka hepan dulu sejenak sambil main kartu remi. Dan saat mereka akan tidur, Woi sahur woi, kampret baru juga merem, tesnya telah dimulai. jadi tesnya adalah setiap ruangan yang berisikan 2 peserta akan diberikan remote control. Dalam remote itu terdapat 2 konektor, yaitu konektor pemilik ruangan yang bertugas menjaga ruangan, dan konektor perebut ruangan memiliki tugas yaitu merebut ruangan sebanyak mungkin. Peserta yang punya banyak ruangan dianggap menang. Masalahnya di sini konektor milik Piole dicurangin sama si endut. Terpaksa dia harus mengambilnya dari tangan si endut. Ditambah Rika yang gak mau kerjasama. Tapi itu bukan masalah karena pas Rika mulai menyemburkan api, tinggal di pause aja. Terus pas si Cebol dateng, ya tinggal pause lagi. English or Spanish. Sedangkan Oji dan kawan-kawan langsung membuat sekutu karena mengetahui kalau Piole adalah peserta terkuat yang bisa menyerang mereka kapan saja. Di sisi lain, Prince dan botak rentenir telah menemukan botak iblis yang sudah mati. Botak rentenir menuduh kalau Piole adalah pelakunya, membuat Prince naik pitam dan berniat membunuh Piole. Lalu dari belakang datang kedua peserta lain yang menawarkan dirinya untuk membuat sekutu dengan Prince. Prince pun menerima mereka karena kedua peserta itu memiliki kemampuan yang katanya bisa mengalahkan Piole. Bertemulah Piole dengan Lope. Si endut bilang kalau dia nggak perlu menghormati orang yang tidak taat aturan. Dan dia pun mempersulit Piole untuk mendapatkan konektornya. Piole pun mulai menyerang si endut yang dianggap hambatan. Tentu saja bukanlah hal yang mudah karena si endut adalah seorang ranker. Lalu saat Rika sendirian di kamar, dia didatangi oleh Tin yang katanya utusan Prince. Rika yang berpikir Prince adalah bosnya, membukakan pintu begitu saja. Tapi tanpa dia sangka Rika ditipu dan dirasuki. Sementara Prince yang ingin mengambil konektor yang telah disembunyikan, tiba-tiba ditendang oleh iblis botak yang ternyata masih hidup. Si iblis menunggu momen agar Prince menunjukkan konektornya, lalu berkata kalau semua ini adalah rencana liciknya Rai. Yang saat Oji menanyakan kabar bocil Nia, Rai si botak rentenir telah menyandang
menyandra dirinya. Yang karena niat terus memberontak, dirinya pun dipukuli oleh Rai sampai mati. Membuat Oji yang mengetahuinya menjadi sangat marah sampai berniat membunuh Rai. Tapi Rai yang mendengar itu santai aja. Dia bahkan menyombongkan dirinya karena rencana liciknya berjalan dengan mulus. Dan kemenangan ada di depan congornya. Tapi Oji terpikirkan sebuah ide dan juga Torasuke yang akan turun tangan. Lope mengungkapkan kalau orang tuanya telah terbunuh oleh Slayer Park dan dirinya tidak akan segan membunuh Piole di sini. Mereka pun mulai bertarung kembali sembari memperebutkan konektor. Dan apa yang membuat Lope terkejut adalah bahwa Piole mampu meniru teknik lawannya hanya dalam sekali lihat. Tapi kekuatan Ranker juga tidak bisa dianggap remeh. Yang saat Piole terkena jurus patung, Lope yang akan mengambil konektor milik Piole, tiba-tiba datanglah Oji melemparkan bom cabai ke arah mereka, lalu mengambil konektor milik Piole. Oji berencana membuat kesepakatan dengan Piole, yaitu meminjam kekuatan Piole untuk melawan botak rentenir. Sebagai gantinya, dia akan memberikan konektornya, tapi Endut tidak membiarkannya begitu saja. Sampai dia mendengar kalau ada pembunuh di seleksi ini, membuat Lope melepaskan mereka berdua. Sementara itu, Prince yang digebukin masih mampu bertahan hidup. Sampainya Rai datang dan menyuruh botak iblis membunuh Prince. Lalu dengan cepat datanglah Torasuke yang menyerang kelompok Rai. Tapi Torasuke dibuat tak bergerak karena menahan api dari Rika yang telah dirasuki. Torasuke yang hampir menjadi sapi panggang diselamatkan oleh kedatangan Piole yang langsung membuat Rika tersadar. Love Devil! Lalu pintu langsung terbuka dari dalam yang membuat Torasuke masuk ke ruangan untuk memastikan si iblis botak benar-benar mati. Meet the devil in my right arm. I'm sorry. Lalu Rai yang berhasil kabur ternyata telah ditungguin oleh Oji. Dia pun bisa mengetahui kelemahan Rai yang selalu memegang bola sebagai sumber kekuatan. Dan disitulah Oji sangat marah sampai-sampai hampir membunuh Rai. Tapi dirinya menyadari kalau dengan membunuh Rai tidak akan mengembalikan temannya yang mati. Malahan dialah yang tidak ada bedanya dengan Rai yang tega membunuh nyawa orang lain. Oji pun mengampuni nyawa Rai dan berterima kasih kepada Piole karena telah membantunya. Tepat saat itu juga waktu ujian telah berakhir dengan 8 peserta yang masih memiliki konektor. Oke, jadi lu ngerti nggak apa maksud ujiannya? Soalnya gua nggak paham nih. Karena pas ujiannya berakhir, nggak ada yang menang, tapi 8 orang tersebut pun berhasil lulus seleksi. Dan untuk merayakannya, mereka pun pesta sambil makan piring dan sumpit. Sedangkan Piole mendatangi Oji untuk bertanya, kenapa dia memaafkan orang yang telah membunuh temannya. Begitulah malam Piole yang mendapat kajian rohani dari Oji. Lalu saat Lope selesai melaporkan hasil ujian, pria bernama Augustus ini menghubungi orang yang dipanggil ikan selam. Dirinya melaporkan kalau Oji berhasil lulus seleksi sesuai yang diinginkan oleh organisasi Park. Hari pun berganti, di mana Kun menghadiri pertemuannya dengan Edin. Mereka berdua baru kenal, dan Kun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak Edin untuk bergabung ke timnya. Edin terkenal karena kemampuan berlarinya yang cepat, tapi karena sebuah alasan dia selalu menolak ajakan gabung dari tim manapun. Lalu Kun memancing egonya Edin dengan sebuah taruhan. Kun menantang Edin dengan imbalan kristal, yaitu jika dirinya gagal membawa kabur kristal tersebut, maka otomatis Edin akan gabung ke dalam timnya Kun. Edin sangat percaya diri dengan kakinya. Dia pun langsung hibrid membawa kristal milik Kun, tapi tanpa dia tahu kalau Kun sudah memprediksi setiap gerakannya. Dan kalaupun Edin bisa menghindari Kun, dia tetap berakhir terkena bius dari bartender yang termasuk dalam rencana Kun. Setelah mendapat anggota tim baru, Kun kembali ke markas lalu menyuruh anggota timnya untuk mengurus Edin, sedangkan dirinya pergi untuk menemui Reso. Ya, ini dia si sialan yang masih juga berpura-pura lumpuh. Bahkan dirinya selalu saja berakting sedih dengan membicarakan kematian Yoru untuk memancing simpati Kun kepadanya. Lalu saat Kun pergi, benar saja si lontong sate ini melepas wajah aslinya yang jelek. Dan tanpa dirinya ketahui, Kun selalu mengawasinya dan tahu kalau Resel adalah orang yang membunuh Yoru. Rahasia ini hanya diketahui oleh dirinya dan si bisu, yang diberitahu oleh Leroro yang sudah mengetahui kebenarannya.
Kun khawatir tim yang telah dibentuk oleh Yoru hancur karena terungkapnya kebenaran tentang wrestle. Dia pun mempercayakan tim kepada Shibisu, sedangkan dirinya akan menyiapkan rencana untuk membalas perbuatan wrestle. Yang rencana tersebut adalah tim yang sekarang sedang dibentuk oleh Kun. Di mana saat Edin tersadar, dia langsung diberi penjelasan oleh Nopik tentang tujuan Kun membentuk tim agar mereka mendaki menara bersama dengan wrestle. Awalnya Edin berniat kabur, tapi mengetahui nama Nopik yang terkenal dengan kekuatannya, dia pun mengurungkan niat dan nurut saja saat diajak menemui anggota tim lain. Mulai dari Apple si informan, Hey babe. Michael si dokter berlisensi joki, Halo. Ayam Pitik yang badannya gede, Pok. dan Ran si racer. Mengetahui kalau Kun adalah kenalan dari Putri Endorsi dan para regular teratas, Edin pun bersemangat untuk berkontribusi, berharap dirinya bisa bertemu Putri Endorsi, dan alasan mereka berkumpul adalah untuk menentukan siapa yang terkuat. Hayo maju sini lo semua bangsat. Michael menjelaskan kalau alasan Nopik masuk tim adalah untuk melawan bocah misterius yang katanya termasuk 5 teratas. Dan pertarungan antara 2 orang terkuat pun dimulai. I will beat you! Setelah itu mereka pun merapat untuk mendengarkan rencana Kun. Dia mengungkapkan kalau dirinya berambisi merebut gelar kepala keluarga Aguero, yaitu keluarganya sendiri yang jika dirinya berhasil, maka Kun menjanjikan apapun yang mereka inginkan. Dengan syarat mereka harus membentuk tim dengan wrestle, lalu mengkhianatinya sesuai rencana. Sementara itu, Rika yang selalu menaruh rasa curiga terhadap Piole karena berasal dari organisasi PAK, padahal yang lainnya sudah percaya kalau Piole itu orang baik. Rika pun mengikuti Piole sampai ke sebuah toko yang langsung disadari oleh Hwaryun kalau Rika sedang menguntitnya. Lalu dari belakang muncullah Pak Yutaka yang ternyata mereka mengadakan pertemuan, membuat Rika sadar kalau mereka bertiga adalah anggota PAK. Awalnya Yutaka mencurigai Rika, lalu dihentikan oleh Piole yang bilang jika Rika adalah temannya. Tapi Rika nggak terima dan malah nyerocos terus bikin Yutaka naik pitam. Siapa juga yang mau temenan sama MC anime hentong? Oi. Lu juga tua bangka, bau bangke. Dia pun ditenangkan, dan karena mereka udah ketahuan, sekalian aja mereka samperin teman-temannya Piole dengan maksud beramah tamah dan mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Yutaka juga membanggakan Piole, yaitu seorang anak jenius bin ajaib, yang gimana enggak sekali lihat jurusnya dia bisa langsung menirunya. Lalu saat Rika sadar, dia ditanyai oleh Silvertak kalau memang dirinya tidak suka Piole yang berasal dari PAK. Lalu kenapa dirinya tetap menetap di tim ini? Padahal mah tinggal pergi aja, maka dia tidak akan berurusan lagi dengan Piole. Yang terungkaplah kalau Rika tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan karena Piole adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kekuatan Rika yang tak terkendali, yaitu dengan jurus patung. Lalu saat Yutaka keluar buat nyari Piole yang pergi, Oji yang tinggal berdua dengan Hwaryun diberitahu kalau sebenarnya Yutaka datang kemari adalah untuk membantai mereka semua. Tapi Yutaka menghormati Piole yang membuatnya tidak jadi. Hwaryun juga bercerita kalau misi membunuh Raja Jahat bukanlah keinginan Piole. Dia melakukannya semata-mata untuk melindungi teman-temannya yang dijadikan sandera, membuat Oji marah dengan perbuatan PAK terhadap Piole. Namun tetap saja dirinya tidak bisa berbuat apapun karena Piole adalah orang yang dipercaya oleh PAK mampu membunuh Raja Jahat. Malam itu Piole yang sedang menyendiri dihampiri oleh Oji. Dia mengajak Piole berbincang dan meminta maaf karena telah menganggap Piole orang jahat. Dia berkata kalau Piole adalah orang baik yang rela berkorban untuk temannya. Lalu datanglah Rika yang ingin berbicara serius dengan Piole, tapi malah digodain oleh Oji yang membuatnya panas, lalu mencoba memanggangnya dengan api. Tanpa disadari, mereka sedang diperhatikan oleh Yutaka, dan Yutaka juga sedang diperhatikan oleh si jangkrik. Hari ujian pun tiba,
di mana mereka semua akan mencari bunga di dalam tubuh makhluk legendaris Jigena. Terdapat 2 jalur masuk yang ada di punggung dan di perut. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, lalu saat rombongan Piole mendekati tubuh Jigena, Kapal butut nggak mau gerak. Minggir lu miskin. biar gua tangani nih. Kerja bagus, Tuan Putri. Yang mereka semua pun berakhir tertimpa badan Jigena karena berkata kalau informasi tentang Jigena dan bunganya sangat tidak lengkap dan janggal. Sampai akhirnya mereka pun mendapati babi yang terdapat bunga Jigena di punggungnya. Mereka pun berusaha mendapatkan apa yang menjadi misi mereka. Lalu Kana menggunakan mercusuar untuk menghentikan babi. Dan saat Silvertak mencoba menangkapnya, Jigena tersebut berhasil kabur dan membuat Oji marah kepadanya. Pak Bangkal, itu uban atau pilok sih? Udahlah, ayo kita kejar lagi. Sedangkan Rika dan yang lainnya berhasil selamat dari timpahan badan Jigena, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba monster berjatuhan dibarengi kilatan petir, yang ternyata semuanya berasal dari pria misterius. Yang saat Torasuke bertanya siapa dirinya, pria itu tidak mau menjawab lantaran akan terjadi masalah jika dirinya sampai ketahuan ada di sini. Tapi dia mengaku dirinya adalah salah satu yang terkuat dari yang terkuat. Pria itu menyangka kalau mereka adalah ranker, tapi Torabika meluruskan kalau mereka semua hanya regular yang sedang menjalankan misi. Kebetulan juga tujuan mereka sama dengan pria misterius, yaitu mencari bunga Jigena. Tapi pria itu bilang kalau dirinya selalu saja diganggu oleh para ranker, membuatnya harus membunuh siapapun yang masuk ke dalam tubuh Jigena. Dan ujian ini sudah diatur oleh pengawas ujian agar para regular lah yang masuk sesuai rencana mereka. Lalu datanglah Piole yang berniat menantang pria misterius itu. Walaupun sudah diperingatkan oleh Torasuke, Piole tetap terobos buat Baiwan. Karena jika pria ini dibiarkan, maka ujian akan gagal yang juga akan membuat Pak membunuh satu teman Piole. Mengetahui yang dihadapi Piole adalah orang dengan level berbeda, mereka berdua pun menjauh dari situ. Karena Torasuke berencana untuk memanggil semua tim datang membantu Piole. Sementara Piole masih berdialog dengan Jimbro. Pria itu bilang kalau dirinya tidak begitu peduli dengan kemegahan istana Jahar yang mengekang. Justru dirinya ingin keluar dari menara dan terbang bebas di angkasa. Lalu tiba-tiba Jigena membalikan tubuhnya, membuat ruang yang mereka pijaki menjadi tak stabil. Kebetulan juga semua anggota berkumpul berkat informasi yang diberikan Torasuke melalui pocket. Dan tanpa menahan diri lagi, pria itu langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Piole. Tapi tim dengan cepat langsung menyergap pria itu. Yang rupanya kekuatan pria itu tidaklah main-main. Setelah menahan semua serangan tadi, dia langsung melesat ke arah Piole untuk beradu pukulan dengannya. Tapi tepat saat itu juga tiba-tiba bocil beban muncul di depan komok mereka berdua. Tapi adu kekuatan tetap tidak terelakkan dengan Piole yang kalah karena harus melindungi bocil sekaligus. Lalu perhatian pria itu tertuju pada seekor babi yang ternyata adalah anak Jigena. Pria itu pun membiarkan tim Piole hidup dan memberikan mereka bunga Jigena sebagai hadiah karena masih hidup walau berhadapan dengan orang terkuat. Dan saat pria itu pergi, Silvertak menyadari identitas pria itu melalui tato di punggungnya. Yang sebenarnya pria itu adalah sang irregular bernama Urek Majino. Di mana saat Majino keluar dari tubuh Jigena, dirinya disambut oleh sekelompok ranker yang sudah menunggunya. Yang karena mereka semua langsung menyerang dengan serentak, Majino langsung meratakan mereka semua dengan begitu mudahnya. Lalu Majino mengatakan jika dirinya baru tahu kalau Jigena bisa punya anak. Dan semuanya adalah permainan licik dari penguasa menara. Agar Jigena menjadi hewan langkah, dengan begitu mereka bisa menjual bunga Jigena dengan mahal. Lalu Majino berniat membawa anak Jigena itu agar bisa berkembang biak dan memenuhi lautan. Dirinya juga mengundang siapapun yang menentangnya untuk datang ke markas. Karena dirinya tidak takut apapun. Lalu sesampainya di markas, Majino menyerahkan Jigenanya untuk diberikan ke Putri Yuri. Sampai akhirnya dia menyadari kalau setelah pertarungannya dengan Piole, dirinya bisa terluka. Membuatnya bergairah karena tahu hal besar akan terjadi.
Sedangkan Piole yang terluka teringat tentang pertama kali dia bertemu dengan Pak, dan Yohanlah yang memberi Yoru nama Piole sekaligus mengancam jikalau Piole gagal satu ujian maka satu temannya akan mereka bunuh, yang membuat Piole rela melakukan apapun demi nyawa teman-temannya. Lalu tiba-tiba keluarlah Susanoo yang meregenerasi seluruh luka di tubuhnya, yang pada akhirnya Piole tetap harus dirawat karena tidak sadarkan diri. Begitupun Rika yang merasa depresi karena mengetahui fakta bahwa keluarganya terlibat dalam konspirasi anak Zigena. Di sisi lain, Oji bertemu dengan Yutaka yang menyuruhnya untuk menjauh dari Piole jika mereka semua masih sayang dengan nyawanya. Karena Piole akan terus mendaki menara yang dimana dalam pendakiannya dirinya pasti akan sering bertemu monster seperti Majino. Lalu saat Oji membicarakan tentang mereka yang harus mengeluarkan Piole, mereka semua nggak setuju buat ngeluarin Piole dan nggak takut juga kalau ketemu orang kaya Mazino. Karena mereka tinggal di-carryin aja sama Piole. Beres kan? Mental beban. Lalu saat mereka berempat pulang, mereka sudah disediakan ketan bakar ala Ceprika nih. Karena Rika baru saja tersembur motivasi yang dikatakan oleh Waryun. Membuatnya bersemangat sampai repot-repot masakin makanan buat mereka. Rika, lu kesambet apa? Terus itu yang ijo-ijo apa ya? Lu cobain aja sendiri, pasti enak. Mampus maksudnya. Lalu Oji mendatangi Yutaka yang berkata kalau timnya menolak untuk meninggalkan Piole. Tepat saat Oji pergi, datanglah salah satu anggota Fak bernama Karaka. Karaka memanggil Yutaka dengan sebutan guru dan mengajaknya pergi untuk berbicara. Karaka berpendapat kalau seharusnya Yutaka membunuh para beban yang ada di sekeliling Piole. Tapi Yutaka tidak terima kalau Karaka asal ikut campur urusan Piole. Karaka memberitahu kalau para petinggi Fak selalu mengawasi dirinya dan Piole. Mereka juga mengatakan kalau Yutaka sudah menjadi lembek. Namun Yutaka berdalih dirinya membiarkan teman Piole hidup agar dia bisa mengancam Piole dengan lebih banyak sandera. Lalu untuk mencairkan suasana, Yutaka mengajak Karaka buat nongkrong di warung kopi. Tapi ditolak mentah-mentah karena dirinya tidak mau melepas topengnya di hadapan orang yang tidak bisa dipercaya. Udah hebat belagu tuh anak. Setelah time skip, ada sebuah tren baru yaitu AI yang bisa menjawab segala pertanyaan di dunia. Bahkan katanya dia bisa tahu dalang dari pembunuhan Munir. AI tersebut bernama Emily yang cara kerjanya mirip dengan ChatGPT. Hanya saja di sini Emily lebih interaktif terhadap audiensnya. Bahkan AI tersebut sangat ingin tahu rasanya jatuh cinta. Sampai-sampai dia bertanya kepada usernya yang kalau ditanyain anak TK ya mana tahu koplok. Bahkan di medan tempur, Edin lebih mengandalkan petunjuk dari Emily sebagai tuntunan perang. Yang akhirnya dia malah nyasar tuh. Lalu Kun menghubungi Nopik untuk menanyai keberadaan musuh yang sampai sekarang belum diketahui. Tampaknya lawan yang dihadapi Nopik cukup menyusahkan karena bisa menggali terowongan di tanah. Sedangkan Ran yang sudah muak dengan si Edan yang selalu menunjukkan arah yang salah akibat percaya dengan chatbot. Ran yang berniat mengarahkan Chidori kepada Edin tiba-tiba terhenti karena kemunculan musuh yang ternyata tikus tanah. Bangsat kau. Tapi saat mereka ingin memanggang santapan tikus tanah, nyatanya si tikus tidak sendirian melainkan membawa Dewa Sipa. Tapi itu bukan masalah besar karena mereka bertindak cepat dan tahu apa yang harus dilakukan. Sementara Killua menghabisi Dewa Sipa dengan Chidorinya, Edin berlari mengikuti terowongan yang dibuat tikus tanah menuju markasnya dan langsung menekan tombol yang membuat tim mereka menang dalam ujian. Di sisi lain, tim Piole sedang mendapatkan ujian untuk memperebutkan kunci kotak. Bocil zaman sekarang. Sampai akhirnya mereka pun bertemu tim lawan yang dipancing menggunakan taktik hologram. Lalu saat mereka semua berkumpul, perangkap dari Kana diaktifkan dengan Rika sebagai eksekutor. Sedangkan Oji masih dikejar-kejar oleh tim lawan yang terpisah. Dirinya pun bersembunyi, tapi karena ujian ini mengharuskan si pemegang kunci untuk membuka kotak, Oji harus menjungkir balikan otaknya karena tim lawan berjaga di dekat kotak. Lalu tiba-tiba saat Quetro sedang lengah, Oji langsung mengambil kesempatan berusaha untuk membuka kotaknya. Tapi aksi tersebut dihentikan oleh salah satu anggota yang langsung mengambil kuncinya. Dan karena Oji sudah terpojok, dirinya langsung mengeluarkan jurus bersilit lidah, yang walaupun berhasil untuk beberapa waktu, Quetro lanjut ingin memanggang Oji.
Tepat saat api menyembur ke arah congor Oji, Piole tiba-tiba menghentikannya. Lalu pertarungan pun pecah dengan animasi Pike yang spektakuler. Awalnya Quattro sangat bangga dengan kemampuannya untuk memunculkan 3 sumber kekuatan. Tapi jika dibandingkan dengan Piole yang bisa memunculkan 5, dirinya nggak ada apa-apanya dan langsung berakhir mengenaskan. Chang pun menyerahkan kuncinya kepada tim Oji, lalu menantang Piole untuk berduel. Bahkan dirinya sangat percaya diri bisa mengalahkan Piole. Tapi Piole menolak duel tersebut dengan alasan dirinya menghindari pertarungan yang tidak perlu. Membuat Chang menghina Piole lalu pergi membiarkan tim Oji memenangkan ujian. Dan saat kotaknya dibuka, tidak disangka makanan yang katanya legendaris ternyata hanyalah sotong kering dalam kemasan. Setelah ujian tadi, Edin pun kena omel oleh Kun karena dirinya sempat menyusahkan tim akibat kecerobohannya mempercayai chatbot. Tapi Edin menjelaskan kalau chatbot Emily sangatlah terkenal dan mampu menjawab bahkan mencari orang hilang sekalipun. Tapi Kun tidak mempercayainya karena menganggap kalau chatbot Emily hanya memberikan informasi yang tak pasti. Dan Edin yang merasa bersalah karena telah menyusahkan tim, akhirnya berhenti melakukannya. Dia juga meminta Kun menyita HP-nya agar dia nggak keseringan peping. Lalu saat Edin pergi, Kun menjadi sedikit penasaran. Dia pun mencoba bertanya ke Emily apakah teman lamanya Yoru masih hidup. Dan apa jawaban Emily? Dia mengatakan kalau Yoru masih hidup, membuat Kun terkejut sekaligus heran. Dirinya pun berkata kalau sebenarnya Emily adalah manusia, yang seketika membuat Emily asli berteriak nggak karuan. 俺たち以外の誰かが本当に Sampai akhirnya Kun pun mendapat panggilan dari Apple mengenai iblis tangan kanan yang fotonya tersebar di platform para informan. Selain itu, lokasi juga terpampang jelas berada di desa Tenda yang selama ini Kun berniat menangkapnya karena iblis itu pernah mengalahkan Hutch temannya. Begitupun kawan-kawan Oji yang mendapati gambar itu tersebar luas di internet karena memang iblis tangan kanan sendiri cukup terkenal di antara regular. Yang saat Torasuke melihatnya, dia pun mengenali pria itu dengan nama Kasano. Torasuke mengungkapkan kalau dirinya dan Kasano adalah anak terlantar yang tumbuh di laboratorium. Dia juga bercerita tentang proyek eksperimen workshop yang melakukan uji coba terhadap manusia, di mana saat pertama kali Torasuke keluar dari kapsul, Kasano adalah orang pertama yang dia temui. Semenjak saat itu, mereka pun berteman, dan pelajaran Ibu Sophia adalah waktu yang paling dinantikan mereka berdua, karena Sophia adalah satu-satunya orang yang memperlakukan mereka selayaknya manusia. Dia jugalah yang memberi mereka berdua nama, yaitu Beni Amino Ilmar dan Beni Amino Kasano. Yang gak ada kejelasan juga kenapa nama aslinya Ilmar tapi dipanggilnya Torabika. Yang daripada puyeng, Torasuke dan Kasano pun dibawa ke dalam ruangan karena mereka berdua mulai memasuki eksperimen. Yang eksperimen tersebut sangatlah menyakitkan karena mereka dijadikan wadah untuk ditanami iblis Shinsu. 同化した悪魔そのものになっていた。 Semenjak tubuh mereka menjadi kuat seperti monster, kepribadian mereka mulai berubah dan sedihnya mereka juga tidak pernah melihat Ibu Sophia lagi. Sampai suatu ketika di mana Torasuke yang sedang dipindahkan bertemu dengan Hayden, sang penguasa asli Menara Dewa. Dia pun terus mendaki menara dengan kekuatan iblisnya. Tanpa dia sadari, orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan iblis tangan kanan. Setelah mendengar itu, kawan-kawan pun bersepakat untuk bertemu Kasano yang selama ini Torasuke cari. Sampai akhirnya Tuan Putri membawakan hidangan spesial khas kerajaan, yaitu roti hitam dengan kejutan timah panas di dalamnya. Jadi lapar nih. Ayo kawan-kawan, dihabiskan ya. Shit, pilihannya meleleh di mulut atau dibakar hidup-hidup. Lalu di tengah malam, Torasuke yang telah menantikan kedatangan Piole langsung bertanya tentang iblis yang ada di dalam diri Piole. Dia juga bertanya apakah Pak terlibat dalam eksperimen kejam itu. Yang ketika Piole berkata dirinya tidak tahu apa-apa, Torasuke langsung mengeluarkan kekuatannya agar Piole tertekan untuk mengeluarkan iblis dalam dirinya. Torasuke melakukan ini demi mengungkapkan kebenaran dari eksperimen yang telah mengorbankan banyak anak-anak. Yang bagaimanapun cara Torasuke untuk membuat Piole berbicara, Piole tetap tidak mengatakan apapun karena memang pada kenyataannya Piole tidak bisa mengingat masa lalunya. Tapi dia memberitahu Torasuke tentang hari di mana dirinya diberi kekuatan oleh Yutaka. Saat itu tubuhnya merasakan sakit luar biasa
yang saat dirinya terbangun, iblis itu sudah berada dalam dirinya. Piole juga mengungkapkan rahasia Pak yang juga masih kurang lengkap. Torasuke pun meminta maaf kepada Piole karena dirinya hanya bermaksud menguji siapa Piole sebenarnya. Torasuke juga sudah merencanakan kepergiannya menuju tempat temannya berada. Dirinya tidak mau menyeret Oji dan kawan-kawan dalam bahaya hanya karena dirinya. Dan Torasuke pun pergi begitu saja meninggalkan Piole. 俺の家族だ。 Ketika Torasuke sampai di desa tenda, dirinya langsung datang ke tendanya seorang lighthouse. Yang cewek bernama Xiaxia ini bisa memberi informasi jika ada duitnya. Lalu saat Torasuke bertanya tentang keberadaan Kasano kepadanya, Xiaxia memberitahu jika Kasano pernah terlihat di sekitar patung tangan. Dan Torasuke yang ingin pergi ke sana diperingati oleh Xiaxia kalau daerah tersebut terdapat banyak jebakan. Yang jelas seperti ingin menjebak seseorang, seperti yang diduga oleh Kun. Karena melihat fotonya yang menunjukkan lokasi dengan jelas saja, sudah cukup mencurigakan kalau ini seperti informasi untuk memancing seseorang datang. Mereka pun menghancurkan jebakan yang telah dilacak oleh Kun. 待てよ。 誰だ。 Sampai akhirnya Ran bertemu dengan Torasuke. Ran berpikir kalau Torasuke adalah iblis tangan kanan yang dimaksud, karena terlihat punya kemiripan. Ran pun langsung menyerang Torasuke, yang walaupun Torasuke sudah berusaha menjelaskan, tetap saja Ran tidak mendengarkan yang membuatnya harus bertarung melawannya. 誤解してる。仕方ない。ない。 誰だ。お前を捕まえに来た。 Sedangkan di markas, Akraptor dan Oji mencemaskan Torasuke yang tak kunjung muncul. Piole yang sudah ketahuan ingin pergi pun tidak bisa berbohong dan mengaku kalau Torasuke pergi sendirian ke desa tenda. Dirinya juga sudah bersiap untuk menyusulnya dan berjanji kalau dia akan membawa Torasuke pulang. Mereka yang mau ikut menyusul juga bingung karena mau naik apa coba. Lalu Rika tiba-tiba datang menawarkan bantuan untuk menyediakan kapal terbang agar mereka bisa pergi. それじゃあみんなで行くぞ。 Kembali lagi ke desa tenda, yang mau bagaimanapun Torasuke menjelaskannya, mereka berdua tetap mengira kalau Torasuke adalah target incaran mereka. Sampai akhirnya dari belakang terdengar seseorang yang memanggil nama Ilmar. Torasuke yang merasa terpanggil pun mengikuti suara tersebut yang diduga sebagai Kasano. Dan benar saja Kasano memunculkan dirinya di hadapan mereka semua. Lalu segera menyerang Ran dan Nopik yang membuat pertarungan tidak terelakkan. Sedangkan Kun tiba-tiba mendapat pesan tak dikenal yang bertuliskan kalau dirinya sudah terjebak. Dan saat itu juga tiba-tiba Kun terkena serangan jarum yang mengarah langsung ke jantungnya. Sementara Piole yang baru sampai langsung mencari informasi dengan menemui Xiaxia si informan. Tapi tidak seperti Torasuke yang dipalakin duit, Xiaxia memberitahu lokasi Torasuke berada dengan cuma-cuma kepada Piole. Bahkan dirinya menawari diri untuk memandu jalan. Kembali lagi dengan Kun, yang ternyata orang yang menembak Kun dengan jarum adalah si Lukman ular yang telah diiming-imingi uang banyak. Tapi tanpa disangka Kun masih hidup karena dirinya memakai tameng yang sudah dia pakai sebelum berangkat. Saat ditanyai siapa orang yang menyuruhnya, si Lukman pun langsung menyerang. Tapi Kun yang punya gerakan cepat langsung menusuknya dari belakang. Yang walaupun si Lukman menyerang dari tutik buta, dirinya telah memprediksi itu lalu melumpuhkan si Lukman ular. Dan mendapatkan informasi kalau orang yang menyuruhnya adalah wanita kelinci. この野郎。飛んだ。 Kasano yang telah kalah tertiba neruntuhan yang membuat Torasuke marah. Torasuke pun mengamuk mengeluarkan iblis tangan kanan. Lalu saat Torasuke menyerang, Nopik dengan sigap membuat barir yang sayangnya itu tidak bisa menghentikan besarnya kekuatan Torasuke. Mereka berdua pun mulai bekerja sama. Tapi nyatanya Torasuke tidak hanya kuat, dia juga cepat. Yang hal itu sampai membuat mereka berdua kesusahan. Sampai akhirnya Nopik pun terpojok. Yang saat tinju Torasuke akan membogem mukanya, tinju Torasuke terhenti tepat di depan congor Nopik. Karena pada kenyataannya Kasano masih hidup dan menyerang Torasuke dengan cukup fatal. Sedangkan Kun yang berhasil melacak siapa pengirim pesan tidak dikenal yang ternyata adalah Apple,
Dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tapi di sisi lain, Piole datang di saat mengsalahpahamkan yang membuatnya menyangka kalau Nopik dan Ran telah membunuh Torasuke. Awalnya Piole bertanya untuk memastikan apa yang terjadi. Tapi Xiaxia justru menuduh mereka berdua adalah orang yang membunuh Torasuke, yang membuat Piole ke-trigger dengan langsung menyerang mereka berdua. Are you okay, bro? Life is not job. Mereka pun lanjut melakukan serangan combo, yang walaupun mereka berhasil sedikit memukul mundur Piole, serangan mereka dikacaukan karena mercusuar milik Xiaxia melindungi diri Piole. Ditambah Piole mengeluarkan 5 sumber Shinsu, yang langsung membuat mereka berdua terkapar tak berdaya. Piole pun lanjut bertanya kenapa mereka berdua tega membunuh Torasuke. Yang mau mereka jelasin sampai berbusah juga, kelinci sia-sialan ini terus saja memprovokasi Piole untuk segera membunuh mereka. Tapi tiba-tiba Kun datang untuk menyelamatkan kedua anggota timnya, sekaligus membuat Piole terkejut karena bertemu dengan sahabat lamanya. Lalu mereka semua pun dibuat terdiam ketika Xiaxia mengancam akan meledakkan bom yang bisa membunuh mereka semua. Begitu pula Piole yang diam-diam mendapat pesan ancaman dari Puck. Xiaxia telah memegang keadaan, juga Kasano yang bangun untuk membawa Torasuke. Di sini Kun tidak mengenali Piole karena penampilannya yang hentai. Lalu Xiaxia mengungkapkan kalau semua kejadian ini disiapkan untuk membunuh seorang regular yang paling mencolok, yaitu Kun Aguero. Xiaxia juga berkata kalau Kun telah tertipu oleh kedua orang timnya, yaitu Michael dan Apple yang telah memancing Kun untuk masuk ke dalam perangkap, karena kedua sahabatnya telah diancam oleh Puck. Piole menuruti kemauan mereka untuk bersandiwara, yang walaupun seperti itu dirinya tetap berakting agar Kun bisa selamat. Di situ Xiaxia menjadi lengah di mana kesempatan itu membuat Nopik mencoba merebut pemicu bomnya, namun digagalkan oleh Piole yang membuat Xiaxia mengaktifkan bomnya. Hei, lari! 早く逃げて。 Benar saja mereka berdua adalah pengkhianat yang bersengkongkol dengan Wrestle. Mereka mengaku kalau dirinya berasal dari Puck dan masuk ke tim Kun berkat bantuan Wrestle yang ternyata dalang dari rencana pembunuhan Kun. Lalu saat mereka berdua ingin membunuh Edin, Wrestle menawari kesempatan untuk bergabung bersamanya. Tapi Edin menolak serta menghina Wrestle sebagai bajingan pengkhianat, membuat Wrestle merasa marah dan menusuk-nusuk Edin dengan brutal, tanpa rasa penyesalan sedikit pun karena telah mengkhianati banyak temannya. 私は悪くない悪くない悪くない悪くない。 Kabar ledakan bom di patung tangan pun tersebar di berita, sampai-sampai kawan lama melihat berita hilangnya Kun kawan mereka. Dan Rak yang mendengar berita itu tidak percaya kalau Kun bisa mati semudah itu. Dia pun bergegas pergi untuk mencari kebenarannya sendiri. Sedangkan Nopik dan Ran yang masih selamat bertemu dengan rombongan Piole. Xiaxia berkata kalau dirinya dan Piole akan menjadi tim terkuat di pertempuran workshop. Jangankan pertempuran workshop, hari ini juga gue bantai lu semua. Woi, seriusan lu? Piole menghentikan pertarungan dengan meniru kekuatan milik Nopik. Piole pun mengatakan sesuatu melalui mercusuar, kalau dirinya bersedia bergabung dalam tim asalkan mereka berdamai dengan Nopik dan mengajak mereka berdua untuk gabung ke dalam tim. Xiaxia pun mau nggak mau nurutin perintah Piole, sedangkan mereka berdua secara diam-diam diberitahu oleh Piole kalau dirinya adalah kawan dari Kun, membuat Ran menerima ajakan Piole. お前と組んで攻防戦に出る。 Saat Kun siuman di markas tim OG, dia pun dengan cepat bergerak untuk menyandra OG. Dirinya hanya merasa waspada karena mengira teman Piole termasuk anggota Puck. Namun ketika Kun melihat tampang mereka satu persatu, dia bisa mengetahui kalau mereka hanyalah orang biasa. Lalu Rika pun mulai menjelaskan kronologi kenapa Kun bisa dirawat di markas mereka.
yaitu ketika rombongan Oji sedang mencari Torasuke, mereka malah menemukan Kun yang tertiban reruntuhan akibat dari ledakan bom. Kun pun pergi dari situ setelah mendapat pocket milik Piole. Dirinya yang ingin kembali ke markasnya dicegat oleh Akaraptor karena dia dan timnya ingin ikut. Karena Kun sudah diberi pocket milik Piole, dia pun mengajak mereka datang ke markasnya. Mereka tidak menemukan apapun melainkan jasad si Ayam dan Edin dengan tulisan fuck di tembok. Si Ayam sudah dipastikan mati, tapi ketika Prince memeriksa Edin, dia masih bernapas dan dirinya pun segera dilarikan ke rumah sakit. Karena semua luka yang menikamnya hanya terlihat di bagian kakinya. Itulah yang dilakukan oleh Wrestle untuk membuat kaki tercepat milik Ishigami menjadi cacat. Kun menyadari kalau dalang dari semua ini adalah Wrestle si bajingan. Dirinya juga memastikan melalui pocket milik Piole, kalau pocket tersebut pernah diberikan Putri Yuri kepada Yoru. Piole juga memiliki banyak kesamaan yang dimiliki oleh Yoru. Hanya saja Kun dihantui pertanyaan yang membuat dirinya merasa ragu. 夜お前は夜なのかお前は一体 ビオレは Iya, Hwaryun pun mengungkapkannya sendiri kepada Kun. Dirinya juga mengatakan rahasia kalau kematian Yoru adalah rencana yang dia atur. Karena Pak butuh seorang irregular yang mampu membunuh Raja Jahar. Tapi saat ini Hwaryun telah dibuang oleh Pak akibat dari sebuah insiden. Dirinya menemui Kun dengan maksud agar Kun mengikuti pertempuran workshop. Dirinya juga harus menang. Karena para petinggi Pak berencana untuk menggabungkan Piole dengan tim yang menang. Kun agak bimbang untuk menerima permintaan Hwaryun. Tapi perbincangan harus dijeda karena Edin telah siuman. Dan hal pertama yang diucapkan oleh Edin adalah dirinya yang ingin ikut pertempuran workshop agar bisa bertemu dengan Wrestle. Karena benar saja Wrestle telah menusuk kakinya berkali-kali untuk membuat Edin putus asa. Edin menceritakan masa lalunya yang pernah mengalami momen krusial, di mana semua timnya terbantai dan hanya menyisahkan dirinya yang berhasil kabur. Menjelaskan kenapa Edin selalu menolak undangan tim, karena dirinya takut kehilangan teman lagi. Dan kali ini dia menjadi bersemangat untuk ikut di pertempuran workshop, karena dirinya ingin berguna bagi temannya yaitu Kun. Kun pun keluar dan berkata kalau dirinya adalah teman Piole. Kun memohon agar dirinya diterima dalam tim. Dengan begitu mereka bisa mengikuti pertempuran workshop. Dirinya juga menjanjikan teman mereka yaitu Piole akan kembali jika tim berhasil menang. Dan baru saja sepakat dengan rencana Kun, Oji tiba-tiba ngegas karena masih belum mempercayai Kun. Teman-teman pun menghibur Oji sambil meyakinkannya kalau bergabung dengan Kun adalah keputusan yang tepat. Tapi Oji tetap menolak karena merasa kalau Kun menganggap mereka remeh. Karena berpikir orang kaya sepertinya bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Sampai akhirnya Oji yang sedang menyendiri ditemui oleh Kun. Dia berkata kalaupun tim Oji memang lemah, dirinya sama sekali tidak meremehkan mereka. Tapi Kun percaya pada dirinya kalau tim yang dia bawa pasti akan menjadi hebat. Dan berkata kalau menyelamatkan teman yaitu Piole adalah keputusan terbaik, meyakinkan Oji untuk bersepakat dengan Kun. 友達に会いに行くだけなんだから決まりだなビシッと勝ってやろうぜ当然だ Sedangkan Nopik dan Ran yang bisa berada di markas Pak berkat keberadaan Piole, mereka melihat sekelompok anggota lain Pak yang berjalan ke suatu tempat. Rupanya mereka datang menemui Piole yang sedang mengetes kekuatan barunya. Tujuan pria bermuka tebal ini mendatangi Piole adalah untuk meminta maaf atas insiden patung tangan yang telah melukai teman Piole. Tapi Piole tidak begitu mempersalahkannya. Dirinya justru menyuruh Replezo fokus melakukan persiapan untuk pertempuran workshop nanti. Yang setelah beberapa waktu berlalu, Nopik mengungkapkan kalau dirinya tidak yakin untuk berada di tim Fuck lantaran setiap anggota timnya adalah monster berkekuatan tinggi. Sedangkan di markas Kun, semua orang berlatih keras dengan metode brutal yang diberikan oleh Kun. Semua ini dilakukan demi bisa membuat tim bertambah kuat untuk menghadapi ujian di lantai 29. Lalu Oji pun menemui Edin yang sudah sembuh dan siap untuk pertempuran workshop. Karena saat pagi tiba mereka semua berangkat dengan keadaan mata beler. Padahal Kun sudah memberitahu mereka untuk beristirahat dengan cukup, yang walau pada akhirnya mereka tetap harus pergi untuk menjalani ujian. Kopi, 買ってくるよ Yang untungnya kabar baik tiba setelah mereka mengirimkan pesan kalau mereka semua berhasil dalam ujian dan lanjut ke lantai 30, yaitu lantai di mana pertempuran workshop diadakan. Yang akhirnya hari itu pun tiba. Mereka semua berangkat pergi menuju tempat workshop berada.
Di sisi lain, tim Shibisu juga bersiap untuk pergi menuju pertempuran workshop. Mereka juga siap untuk melawan Piole yang disangka telah membunuh Kun di patung tangan. Begitupun Rak dan Parasol yang juga akan ikut dalam pertempuran. Lalu saat rombongan sampai di lokasi, mereka semua melihat kapal megah yang ternyata adalah kapal workshop itu sendiri. Sebelumnya Kun diperingatkan oleh Waryun agar dirinya tidak memberitahu siapapun kalau Piole adalah Yoru. Nopik dan Ran yang juga sudah sampai di kapal workshop mendatangi Piole karena mereka kesal selalu diikat oleh Replezo. Replezo pun melepas belenggu mereka karena diperintahkan oleh Piole. Alasan Piole memperlakukan mereka berdua dengan baik adalah karena mereka teman dari sahabatnya, yaitu Kun. Dan berakhirlah alur cerita anime Tower of God Season 2 Part 1. Karena gue berbahas part 1-nya yang Oji no Kikan, sedangkan part 2-nya Workshop Battle bisa kalian tonton di Crunchyroll. Gue yang mau bahas part 2-nya juga harus nunggu sampai episodenya lengkap, yaitu sekitar pertengahan bulan Desember nanti. Yang pokoknya di part 2 akan banyak keseruan di pertempuran workshop, seperti Torasuke dan Kasano yang akan bertemu sensei tercintanya, Reone-kun, Yoru dan kawan-kawan lama yang juga ada tampang-tampang baru di sini. Belum lagi kekuatan dari tim Replezo yang masih jadi pertanyaan. Dan yang paling utama, pembalasan terhadap bajingan pengkhianat. Entahlah, tapi terima kasih telah menonton. Sekian video dari gua dan sampai jumpa.